Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Kali ini kita akan coba bahas Surat Edaran Kepala BKN nomor 4 tahun 2022 tentang penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi jabatan fungsional perawat berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 35 tahun 2019. Jadi intinya pada Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019 disebutkan bahwa perawat ahli pertama atau perawat dengan kualifikasi pendidikan S1 keperawatan nurse dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya menjadi penata muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B. Karena sebelumnya perawat dengan kualifikasi pendidikan nurse itu ya, profesi nurse masih dengan pangkat penata muda dengan golongan ruang 3A. Tetapi setelah berlakunya Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019, nurse atau perawat nurse pangkat dan golongan ruangnya dinaikkan menjadi penata muda tingkat 1 3B. Dan melalui surat edaran Kepala BKN nomor 4 tahun 2022 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat, tentunya terutama adalah Kementerian Kesehatan, karena yang banyak perawat nurse-nya itu adalah Kementerian Kesehatan, walaupun di kementerian lain atau di instansi pusat lain itu ada perawatnya, tetapi yang paling banyak tentunya adalah Kementerian Kesehatan dan pejabat pembina kepegawaian di instansi daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota, agar mengikuti Peraturan Menteri Pan-RB nomor 35 tahun 2019 tersebut. Jadi bagi teman-teman perawat lulusan S1 keperawatan nurse yang diterima sebagai CPNS setelah berlakunya Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019, pangkat dan golongan ruangnya dinaikkan menjadi penata muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B. Dan kali ini kita akan coba bahas lebih lanjut terkait dengan surat edaran Kepala BKN nomor 4 tahun 2022 dan Permen Pan 35 tahun 2019. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi sebelum masuk ke surat edaran Kepala BKN nomor 4 tahun 2022, kita terlebih dahulu masuk ke Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Karena surat edaran tersebut nomor 4 tahun 2022 berhubungan dengan Permen Pan-RB ini. Jadi ini adalah peraturan Menpan RB terbaru terkait dengan jabatan fungsional perawat. Di sini dijelaskan seluruh hal berkaitan dengan jabatan fungsional perawat, dari mulai kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi atau rumpun jabatan, kemudian kategori dan jenjang jabatan fungsional, yang memang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa perawat atau jabatan fungsional perawat ada dua kategori, yaitu keterampilan dan keahlian. Kemudian hal-hal lain yang tentunya berkaitan dengan jabatan fungsional perawat semuanya sudah dijelaskan melalui Permen Pan-RB 35 2019 ini. Dan yang berubah atau yang menurut saya penting itu ada pada bagian terakhir terkait dengan lampiran 5 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat jabatan fungsional perawat dengan pendidikan profesi keperawatan nurse dan S2 untuk tugas jabatannya melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Untuk jenjang jabatan atau golongan ruang dan angka kredit jabatan fungsional perawat ahli pertama melalui Permen Pan-RB 35 2019 ini, golongan ruangnya langsung 3B dengan angka kredit 50. Jadi bagi CPNS ataupun PNS yang diangkat setelah berlakunya Permen Pan-RB ini, tentunya untuk perawat ahli pertama langsung memperoleh golongan ruang 3B atau pangkat penata muda tingkat 1. Dan Permen Pan-RB ini ditandatangani atau berlaku ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Menpan RB Cahyokumolo.
Kemudian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian untuk lebih jelasnya, BKN telah mengeluarkan surat edaran Kepala BKN nomor 4 tahun 2022 tentang penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi jabatan fungsional perawat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2019. Jadi saya melihat surat edaran ini dikeluarkan agar pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat maupun instansi daerah patuh atau mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh Menpan RB terkait dengan jabatan fungsional perawat tadi. Jadi kita bacakan sedikit ini untuk latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum. Saya rasa teman-teman bisa baca sendiri terkait dengan hal itu. Kemudian ini untuk isi surat edarannya. A. Persyaratan penyesuaian pangkat dan golongan ruang. 1. Persyaratan pendidikan jabatan fungsional perawat kategori keahlian adalah sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse. Jadi harus sudah S1 plus profesi nurse. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan lampiran 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Ayat 2, calon PNS dengan kualifikasi pendidikan profesi nurse yang telah diangkat pada tahun 2020 dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A pada jabatan fungsional perawat ahli pertama disesuaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Jadi untuk CPNS formasi tahun 2019 yang diangkat pada tahun 2020 akan disesuaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B. Kemudian ayat 3, calon P3K dengan kualifikasi pendidikan profesi nurse yang telah diangkat pada tahun 2020 dengan golongan 9 pada jabatan fungsional perawat ahli pertama disesuaikan menjadi golongan 10. Jadi untuk P3K juga sama menyesuaikan menjadi golongan 10 karena sebelumnya adalah golongan 9. Kemudian B. Tata cara penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi jabatan fungsional perawat PNS dan P3K. 1. Pejabat fungsional perawat ahli pertama yang berijazah nurse dan masih menduduki pangkat penata muda golongan ruang 3A dengan masa kerja paling sedikit A 1 tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat dan B 2 tahun sejak pengangkatan dalam pangkat 3A golongan ruang penata muda diberikan angka kredit sebesar 50 untuk kenaikan pangkat atau golongan setingkat lebih tinggi. Kemudian 2. Pemberian angka kredit sebesar 50 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi pejabat fungsional perawat yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2019 dan telah memenuhi kualifikasi pendidikan profesi nurse berdasarkan peraturan menteri dimaksud dilakukan sampai dengan periode kenaikan pangkat tahun 2024. Kemudian ayat 4. Pengangkatan P3K ke dalam jabatan fungsional perawat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2019. A. P3K yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional perawat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat dengan kualifikasi pendidikan profesi nurse diberikan golongan 10. B. Bagi pejabat fungsional perawat yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan profesi nurse dan saat pengangkatannya diberikan golongan 9 dilakukan penyesuaian ke dalam golongan 10. Kemudian pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat ahli pertama dengan kualifikasi nurse sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2019 tidak berlaku ketentuan dalam surat edaran ini dan secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina jabatan fungsional perawat.
Jadi bagi perawat ahli pertama atau perawat nurse yang diangkat sebagai CPNS ataupun PNS sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pan-RB nomor 35 tahun 2019, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, tentunya tidak mengikuti ketentuan dalam surat edaran ini. Kemudian, usul penyesuaian pangkat dan golongan ruang jabatan fungsional perawat disampaikan secara elektronik, paperless, melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) bagi instansi yang menjadi pilot proyek SIASN, atau melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (Doku Digital) dengan ketentuan bagi PNS instansi pusat disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan bagi PNS instansi daerah disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerja masing-masing. Kemudian ayat 7, pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah agar melakukan penyesuaian administrasi kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara serta instansi pembina jabatan fungsional perawat. Penutup, surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2022, PLT Kepala BKN Bima Harya Wibisana. Dan untuk lampirannya, lampiran surat edaran Kepala BKN nomor 4 tahun 2022, penyesuaian pangkat jabatan fungsional perawat PNS untuk perawat dengan jabatan ahli pertama. Sebelumnya pangkat dan golongan ruangnya adalah penata muda 3A. Kemudian yang terbaru, pangkat dan golongan ruangnya berubah atau naik menjadi penata muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B dan angka kredit 50. Dan untuk P3K juga sama, dinaikkan dari semula golongan lamanya yaitu golongan 9, kemudian dinaikkan menjadi golongan 10 setelah berlakunya Peraturan Menpan RB nomor 35 tahun 2019. Dan intinya itu, bagi perawat ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 keperawatan nurse untuk saat ini setelah berlakunya Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 dilakukan penyesuaian pangkat dan golongan ruang menjadi penata muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B. Artinya untuk saat ini perawat nurse sama dengan dokter dan apoteker, karena sebelumnya profesi nurse belum dianggap sebagai profesi sepertinya karena pangkat dan golongan ruangnya masih penata muda dengan golongan ruang 3A. Tetapi setelah berlakunya Permenpan 35 2019 dan adanya surat edaran Kepala BKN ini, semakin jelas bahwa perawat ahli pertama atau perawat nurse sudah sah memiliki pangkat penata muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B. Jadi selamat kepada para CPNS maupun PNS yang diangkat setelah berlakunya Permenpan RB 35 tahun 2019. Teman-teman sudah langsung memiliki pangkat penata muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan atau ada hal lain yang dirasa kurang pas terkait dengan penjelasan yang saya lakukan atau yang saya bacakan terkait dengan surat edaran ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.